Ini adalah kelanjutan dari episode kedua Kiamat Nuklir yang diambil dari buku karya Cas Morgan yang berjudul The 100. Tonton dulu episode kedua season pertama agar mudah dalam memahami alur cerita ini. 97 tahun telah berlalu sejak dunia mengalami kehancuran akibat perang nuklir. Radiasi yang menyebar telah meracuni bumi, menjadikannya tempat yang tidak layak huni. Umat manusia yang tersisa hanya mereka yang berhasil melarikan diri keluar angkasa. 12 negara bersatu membangun The Ark, sebuah stasiun luar angkasa yang menjadi rumah bagi mereka selama hampir 1 abad. Di sana, mereka hidup dalam keterbatasan tanpa kepastian kapan mereka bisa kembali ke bumi. Kilas balik masa lalu Clark dan ayahnya. Di dalam The Ark, Clark masih remaja duduk bersama ayahnya, Jack Griffin, bersama Wells dan kanselir jahat yang sedang menatap layar televisi melihat pertandingan sepak bola 100 tahun yang lalu. Kembali ke masa kini, Jasper dalam kondisi kritis. Di bumi, Jasper tergeletak dengan luka yang semakin parah. Napasnya pendek dan tubuhnya demam. Clark dan beberapa orang lainnya berusaha mencari cara untuk menyelamatkannya. Clark tahu mereka butuh antibiotik alami. Satu-satunya harapan mereka adalah mencari tanaman tertentu di sekitar sungai. Clark pergi bersama Finn dan Wells ke daerah berawa-rawa, berharap menemukan tumbuhan yang bisa digunakan untuk mengobati Jasper. Udara terasa lembab dan suasana semakin mencekam. Saat ia akhirnya menemukan rumput laut yang dibutuhkannya, tiba-tiba kabut beracun muncul, menyelimuti area tersebut dengan cepat. Clark dan kawan-kawannya panik dan berusaha mencari tempat perlindungan. Kilas balik. Di The Ark, Jack berdiri di depan kamera, siap untuk mengungkapkan kebenaran tentang kondisi oksigen kepada seluruh penghuni. Namun, sebelum ia bisa melakukannya, pasukan keamanan datang dan menangkapnya. Clark yang menyaksikan semuanya hanya bisa menangis. Ia tidak bisa menyelamatkan ayahnya. Kembali ke bumi, sementara itu, Bellamy dan beberapa orang lainnya pergi berburu di hutan. Mereka mencari makanan untuk bertahan hidup. Di tengah perjalanan, mereka menemukan seorang gadis kecil, Charlotte, yang tampak ketakutan dan sendirian. Bellamy, meskipun terlihat kasar, berusaha untuk menenangkannya. Saat kabut beracun mulai menyebar, Bellamy dan kelompoknya juga merasakan bahayanya. Kabut asam mulai turun dan mereka harus segera mencari perlindungan. Clark dan kawan-kawannya mencari tempat perlindungan. Beruntung, sebelumnya mereka menemukan sebuah mobil. Di sanalah mereka berlindung. Sementara Bellamy dan kelompoknya masuk ke dalam sebuah gua untuk berlindung. Dulu, Clark dan Wells adalah sahabat baik. Mereka selalu bersama di The Ark. Namun, setelah ayah Clark dieksekusi, hubungan mereka berubah. Clark percaya bahwa Wells yang melaporkan ayahnya kepada pihak berwenang, dan sejak saat itu ia membenci Wells. Pasukan keamanan membawanya ke ruang tahanan. Clark berusaha memohon kepada ibunya, Abby Griffin, agar membebaskan ayahnya. Tapi ibunya hanya terdiam, menyimpan rahasia yang tidak Clark ketahui. Kembali ke masa sekarang, setelah hujan asam reda, Bellamy keluar dari goa. Ia menemukan Atom, salah satu rekannya, tergeletak di tanah dengan luka bakar parah akibat asam. Ia sudah tidak bisa diselamatkan. Bellamy yang biasanya tegar terlihat terpukul. Ia tahu bahwa di bumi bahaya selalu mengintai. Clark kembali dan mengobati Jasper. Dengan sisa tenaga, Clark kembali ke perkemahan dan langsung mengolah tanaman yang ia dapatkan. Ia merawat Jasper dengan penuh perhatian, berharap ia bisa menyelamatkannya. Kembali ke masa lalu, di The Ark, Jack Griffin dihadapkan pada hukumannya. Ia diapukan keluar angkasa. Clark menyaksikan dengan air mata mengalir. Saat itu, ia masih percaya bahwa Wells yang melaporkan ayahnya. Tapi kenyataannya, pengkhianatan datang dari orang yang tidak ia duga, ibunya sendiri. Kembali ke masa sekarang, setelah perjuangan panjang, akhirnya Jasper membuka matanya. Clark merasa lega. Usahanya tidak sia-sia. Dalam sebuah scene di malam yang sunyi, Charlotte mendekati Wells yang sedang duduk sendirian. Dengan ekspresi yang penuh dengan kesedihan dan ketakutan, kemudian ia menusukkan pisau ke leher Wells. Darah mengalir.
Wallace menatap Charlotte dengan mata yang penuh keterkejutan sebelum akhirnya kehilangan kesadarannya. Charlotte berdiri di sana, napasnya berat. Ia percaya bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menghilangkan mimpi buruknya.